Saling serang antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dan Hizbullah masih terus berlangsung. Drone kelompok dari Lebanon itu berhasil menembus pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi, menghantam pangkalan Brigade Golani sekitar 40 mil ke Israel dari perbatasan. Akibat serangan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk menyerang Hizbullah tanpa ampun. Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah. Hizbullah ungkap kelemahan Israel. Serangan Hizbullah ke pangkalan militer Israel telah membobol sistem pertahanan Israel Iron Dome. Serangan ini pun disebut telah mengungkap kelemahan Israel. Diluncurkan dari Lebanon Selatan, sebuah drone Hizbullah berhasil menembus pertahanan udara Israel tanpa terdeteksi dan menghantam pangkalan Brigade Golani sekitar 40 mil ke Israel dari perbatasan pada Minggu. Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome sebenarnya dikonsep dengan kemampuan yang canggih untuk mencegat dan menghancurkan sebagian besar proyektil yang ditembakkan ke negara tersebut. Namun, sistem tersebut dirancang dan dikembangkan terutama untuk melawan roket dan rudal, bukan drone yang terbang rendah dan cepat. Meskipun militer Israel belum mengatakan jenis pesawat apa yang digunakan dalam serangan, para ahli mengatakan kemungkinan besar itu adalah pesawat nirawak Mirshat, jenis yang dikenal di Iran sebagai pesawat nirawak ababil. Israel hadapi krisis rudal pertahanan udara. Israel tengah menghadapi kekurangan rudal pertahanan udara yang mendorong pemerintah Netanyahu untuk mencari bantuan dari Amerika Serikat AS. Dalam beberapa hari terakhir, AS mengumumkan akan mengerahkan sistem anti-rudal atau THAAD ke Israel karena terus memberikan dukungan kuat bagi sekutunya selama ketegangan meningkat dengan Iran. Awal bulan ini, Iran menembakkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas pembunuhan para pemimpin Hamas dan Hizbullah serta seorang jenderal Irak. Setelah serangan itu, Israel mengecam akan menyerang Iran yang menurut para analis dapat semakin memperluas konflik. Pernyataan tersebut menyusul laporan berita yang mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa Netanyahu meyakinkan Gedung Putih bahwa serangan balasan apapun akan terbatas pada lokasi militer bukan fasilitas nuklir atau minyak. Israel telah berjanji untuk membalas serangan rudal Iran dengan Menteri Pertahanan Galan mengatakan tanggapannya akan mematikan, tepat dan mengejutkan. Israel meluncurkan 200 serangan udara. Militer Israel mengatakan telah meluncurkan total 200 serangan di Lebanon dalam 24 jam terakhir saat memperluas targetnya terhadap Hizbullah. Sejauh ini fokus utama operasi militer Israel di Lebanon adalah di lembah Bekaa di timur, pinggiran kota Beirut, dan di selatan, tempat insiden yang melibatkan pasukan Israel dan pasukan penjaga perdamaian PBB telah menciptakan ketegangan. Sebagai tanggapan, Hizbullah melancarkan serangan balasan menghantam target di Al-Marj di Lebanon, tempat pasukan Israel melakukan operasi militer. Tidak ada laporan langsung tentang korban jiwa. Menurut Radio Angkatan Darat Israel, Hizbullah juga mengintensifkan penggunaan rudal balistiknya, menargetkan kota Haifa dengan rudal permukaan ke permukaan yang memaksa ribuan penduduk di Israel Utara berlindung. Sebelumnya, menurut pejabat kesehatan Lebanon, Israel menyerang kota Aito di Lebanon Utara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, menewaskan sedikitnya 21 orang. Israel bilang ke AS tak akan serang nuklir atau minyak Iran. Israel telah meyakinkan Gedung Putih bahwa serangan balasan yang direncanakan terhadap Iran tidak akan menargetkan fasilitas nuklir atau minyak. Mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, The Washington Post melaporkan bahwa PM Israel Netanyahu memberitahu Gedung Putih bahwa serangan balasan yang sedang mereka rencanakan hanya akan menargetkan lokasi militer. The Wall Street Journal yang juga mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya mengatakan janji tersebut disampaikan dalam panggilan telepon antara Presiden AS Joe Biden dan Netanyahu minggu lalu serta dalam percakapan beberapa hari terakhir antara Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan mitranya dari Israel Yoav Gallant. Israel telah berjanji untuk melakukan serangan balik setelah Iran menembakkan rudal balistik ke negara itu pada tanggal 1 Oktober sebagai tanggapan atas pembunuhan Israel terhadap para pemimpin yang berpihak pada Teheran di wilayah tersebut, termasuk Hasan Nasrullah dari Hizbullah. UNICEF, 4.000 anak mengungsi. Badan PBB untuk anak-anak UNICEF memperingatkan tentang generasi yang hilang di Lebanon yang bergulat dengan berbagai krisis dan diperparah akibat serangan Israel. Pertempuran di Lebanon telah menyebabkan 1,2 juta orang meninggalkan rumah mereka, sebagian besar mengungsi ke Beirut dan tempat lain di utara selama 3 minggu terakhir. Ted Chaiban, Wakil Direktur Eksekutif UNICEF untuk Aksi Kemanusiaan, mengunjungi sekolah-sekolah yang telah diubah menjadi tempat penampungan untuk menampung keluarga-keluarga yang mengungsi. Serangan mematikan Israel di Gaza.
Serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 40 warga Palestina di seluruh jalur Gaza saat mereka memperketat tekanan di sekitar Zabalia di utara daerah kantong itu. Pejabat kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 11 orang tewas oleh tembakan Israel di dekat Al-Faluza di Zabalia, kamp pengungsi terbesar dari 8 kamp pengungsi bersejarah di Gaza. Sementara 10 lainnya tewas di Bani Suheila di Khan Younis Timur di selatan ketika sebuah rudal Israel menghantam sebuah rumah. Sebelumnya pada Selasa, serangan udara Israel menghancurkan 3 rumah di pinggiran kota Sabrah di utara kota Gaza dengan 2 jenazah ditemukan. Pencarian terus dilakukan terhadap 12 orang lainnya yang diyakini berada di rumah-rumah itu pada saat itu. 5 orang lainnya tewas ketika sebuah rumah diserang di Camp Nusairat di Gaza Tengah. Badan ini tolak Trump dan Harris karena dukung Israel. Komite Aksi Politik Arab Amerika atau AAPAC tidak akan memberikan dukungan kepada Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris dan mantan Presiden Republik Donald Trump untuk Israel dalam operasi militernya di Gaza dan Lebanon. AAPAC mengatakan keduanya melakukan dukungan buta kepada Israel. Pemilu AS tanggal 5 November akan menandai pertama kalinya AAPAC memilih untuk tidak mendukung kandidat sejak kelompok tersebut didirikan tahun 1998. Biasanya kelompok ini mendukung Demokrat. Jejak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Harris dan Trump. Warga Arab dan Muslim Amerika sangat mendukung Presiden Joe Biden pada tahun 2020, tetapi telah menjadi penentang vokal dukungan AS untuk Israel yang telah mengikis dukungan mereka terhadap Demokrat khususnya di negara bagian penting seperti Michigan. Jerman ultimatum Israel dan buat klausal soal genosida. Jerman menolak untuk mengirim senjata ke Israel kecuali Yerusalem Barat memberikan jaminan tertulis bahwa senjata itu tidak akan digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza. Hal ini dilaporkan oleh media Jerman Bild yang juga dituliskan kembali oleh Politico dan dilaporkan Russia Today. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Berlin tidak menyetujui penjualan senjata apapun ke Israel sejak Maret. Manuver ini diinisiasi Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Ekonomi Robert Habeck yang ingin agar Israel berjanji senjata itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di Gaza. Hukum Jerman melarang pengiriman senjata ke negara-negara yang beresiko digunakan terhadap warga sipil. Maka itu dalam konteks Israel Gaza, pengadilan administratif Jerman dapat menghentikan pengiriman tersebut bila tidak ada komitmen dari Tel Aviv. Baerbock secara terbuka mendukung hak Israel untuk membela diri, namun menekankan dalam pidatonya minggu lalu bahwa hukum humaniter internasional dan hak Israel untuk hidup saling terkait erat.